Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Siti Rahayu Agustini, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN Tok Kedua, Kabupaten Pamekasan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi konstekstual modul 1.4 Budaya Positif, penerapan segitiga restitusi di sekolah. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu DRA Milyun Wijayanti, MPD, dan pengajar praktek Bapak Munarwi, MPD. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu pengertian dari Gosen 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sesuatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, peserta didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ryan, siswa kelas 6 SDN Tok Kedua, pada hari Senin, ketika upacara bendera dilaksanakan, ia tidak memakai atribut lengkap yaitu topi dan dasi. Ia berdiri di barisan paling belakang dan terlihat menundukkan kepalanya. Sepertinya ia takut karena tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana kabar Ryan hari ini? Baik, Bu. Ryan tahu kenapa Ibu panggil? Oh, Bu, saya tidak memakai dasi dan tidak memakai topi. Ya, jadi Ryan, saat upacara bendera itu, semua peserta upacara harus berpakaian lengkap ya. Murid harus pakai topi, dasi, ikat pinggang, sepatu hitam, seperti itu Ryan ya. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan ya. Itu adalah hal yang manusiawi Ryan ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu kadang lupa tidak memakai korpri, tidak memakai nama gitu. Ya ya. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah ya. Kita di sini sama-sama akan memecahkan solusi supaya Ryan nanti saat upacara hari Senin berpakaian lengkap ya. Ibu yakin Ryan punya alasan kenapa kok tidak memakai topi dan dasi saat upacara bendera tadi. Saya lupa, Bu, takut terlambat. Oh gitu, lupa takut terlambat ya. Apakah kamu bisa Ryan memakai seragam lengkap saat upacara hari Senin nanti? Bisa, Bu. Bisa ya. Kira-kira tidak memakai topi dan dasi saat upacara bendera itu apakah sudah termasuk tata tertib sekolah? Tidak, Bu, saya melanggar tata tertib sekolah, Bu. Kira-kira langkah apa
berpakaian lengkap? Saya akan memasukkan dasi dan topi saya ke dalam tasku sebelum upacara. Oh, malam harinya disiapkan seperti itu ya Ren ya. Nah, kapan itu akan Ryan lakukan? Minggu depan. Minggu depan. Jadi nanti kalau saat upacara bisa berpakaian lengkap ya. Sabu. Ya. Ryan sudah berusaha untuk lebih baik lagi ya. Ibu doakan semoga Ryan selalu mematuhi tata tertib sekolah ya. Terima kasih Ryan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayyan, kelas 6 dari SDN Token 2. Kemarin saya melakukan kesalahan tidak memakai dasi dan tidak memakai topi. Namun Bu Ayu tidak langsung menghukum saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusi untuk mengatasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, siswa mencontek saat ulangan. Bu Ayu mengadakan ulangan tema 3 untuk kelas 6. Saat ulangan sedang berlangsung, Susi melihat jawaban Haikal teman sebangkunya. Ia melirik ke arah kertas ulangan Haikal, karena Haikal anak pintar di kelas. Saat ditegur Bu Ayu, Susi terlihat kaget dan tertunduk malu karena ketahuan mencontek. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Duduk Susi. Ada apa Bu kok panggil saya di sini? Ya, Ibu ada perlunya sama Susi ya. Terima kasih Susi sudah mau datang ya. Gimana kabarnya Susi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya, alhamdulillah. Susi, Ibu tadi waktu ulangan tema itu Ibu melihat Susi mencontek melihat jawabannya Haikal. Apa betul itu Susi? Nah, menurut Susi perbuatan mencontek itu baik atau tidak baik? Tidak baik. Tidak baik. Jadi mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik ya. Menurut Susi, mengapa mencontek itu merupakan yang tidak baik? Karena merugikan orang lain dan tidak jujur. Oh ya betul, bagus ya. Jadi Susi sudah sadar kalau mencontek itu perbuatan tidak baik dan tidak jujur ya. Nah, ya. Tidak apa-apa Susi ya. Semua orang itu pasti pernah berbuat kesalahan ya. Ibu juga pernah berbuat kesalahan ya. Tapi di sini kita tidak mencari tahu siapa yang salah ya. Kita di sini berdiskusi bersama untuk mencari tahu bagaimana supaya nanti Susi tidak mencontek lagi seperti itu ya Susi. Ya. Nah, tadi Susi waktu mencontek jawabannya Haikal itu mungkin Susi tahu apa alasannya. Kenapa Susi tadi kok mencontek jawabannya Haikal? Kenapa? Tadi malam saya tidak belajar Bu karena melihat video di TikTok. Oh, tidak belajar. Lihat video di TikTok. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 Bu. Oh, sampai malam ya. Lihat video di TikTok sehingga tidak belajar. Tahu besok mau ulangan? Tahu ya. Sehingga paginya karena tidak belajar, tidak tahu ya. Gitu ya. Bu Ayu juga suka itu melihat video di TikTok sampai lupa waktu gitu ya Susi ya. Ya. Susi masih ingat tidak keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal semester yang kemarin tentang nilai-nilai kebajikan? Ingat Bu. Ingat ya. Menurut Susi apa yang dilakukan Susi tadi itu sesuai tidak dengan nilai kebajikan yang sudah kita sepakati? Tidak. Tidak sesuai dengan nilai kebajikan apa Susi kira-kira? Kejujuran, betul, bagus ya. Jadi mencontek itu tidak sesuai dengan nilai kejujuran ya. Menurut Susi apakah sikap jujur itu penting nggak? Sangat penting bagi kehidupan. Ya, sangat penting ya nak ya. Kalau orang jujur itu nanti mudah dipercaya orang ya, gitu ya. Jujur itu akan suka disenangi orang seperti itu ya. Apa yang harus Susi lakukan supaya tidak mencontek lagi nak? Belajar lebih giat lagi Bu. Belajar lebih giat lagi ya. Terus ngelihat TikToknya gimana video TikToknya?
melihat sesudah belajar. Ya, jadi belajar dulu nak ya. Setelah selesai belajar, ada PR dikerjakan, ada tugas dikerjakan, baru boleh menonton video gitu ya. Kapan kira-kira Susi akan melaksanakan hal yang tadi Susi katakan itu? Hari ini, Bu. Hari ini, ya. Jadi Susi sudah menyadari kalau bermain TikTok, lihat video itu larut malam, nanti akibatnya Susi tidak mengerjakan tugas, tidak belajar, besok ada ulangan tidak bisa mengerjakan, seperti itu ya Susi ya. Jadi mulai nanti Susi sudah berjanji ya. Nah, jadi belajar dulu nak, baru boleh melihat video di TikTok ya. Ibu rasa cukup diskusi kali ini ya. Ibu berharap Susi bisa lebih mengutamakan belajar ya daripada ngelihat video di TikTok dulu ya nak ya. Nah, Susi ibu doakan semoga Susi kedepannya bisa terus menerapkan melaksanakan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita sepakati ya Susi ya. Ya, terima kasih ya Susi. Ya, boleh pulang Kak Susi nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Susia dari kelas 6 SMK kedua. Tadi saya melakukan kesalahan mencontek jawaban saat ulangan. Bu Ayu tidak langsung menghukum saya. Saya diajak berdiskusi untuk mengetahui kesalahan saya dan mencari solusi supaya saya tidak menyontek lagi. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh dan tidak akan menyontek lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.